Baik, kita ketemu lagi di sesi kita sekarang. Untuk hari ini yang akan kita jelaskan adalah kita nanti akan membuat penulangan untuk balok dan kolom, juga penulangan untuk file cap, serta penulangan untuk penulangan untuk yang lain-lain gitu ya, termasuk plat di sini nanti kita juga akan berikan penulangan. Nah, yang kita gunakan di sini nanti pertama kali adalah kita membuat dulu sejumlah setting. Nanti kita tidak akan secara keseluruhan kita buat penulangannya karena kita menjelaskan prinsip dasarnya bagaimana cara kita untuk membuat suatu penulangan. Nah, di sini sudah ada satu gambar 3 dimensi, sudah ada desain 3 dimensi yang berhubungan dengan desain penempatan balok dan kolom begitu ya, dari project kita yang sebelumnya. Nah, nanti kita akan mulai dari bawah ke atas, kita gunakan sejumlah penulangan akan kita tempatkan, misalkan di daerah pojok, kemudian di tengah begitu ya. Jadi nanti kita akan menempatkan penulangan di penulangan memanjang, melintang dan membujur. Nah, saya akan membuka level top foundation, TO foundation, atau mungkin kalau ada yang menginginkan untuk sedikit di atasnya nanti ke level 1 juga boleh. Intinya adalah kita ingin menempatkan sejumlah alat bantu dulu, yaitu dalam bentuk section atau potongan. Jadi pada saat kita ingin menempatkan tulangan ini, pertama kali yang kita butuhkan sebenarnya adalah kita ingin menempatkan satu potongan ke arah membujur dan melintang. Jadi nanti bisa kita pindah-pindah begitu ya, satu saja membujur dengan melintang, dan mungkin nanti untuk paling dekat ada di sini ya, supaya tidak terlalu panjang. Tapi kalau nanti kita ingin agak panjang, penulangannya agak panjang, nanti kita bisa menggunakan grid yang lebih lebar. Ya, jadi kita bisa kita nanti bisa menggunakan grid yang jauh lebih lebar, bisa menggunakan ini atau menggunakan yang ada di sini. Ya. Nah, di sini yang saya akan membuat satu potongan terlebih dahulu, ini mengarah ke sana begitu ya. Dan ini juga tidak perlu kita terlalu panjang sebenarnya, karena kita hanya membutuhkan sedikit sekali. Ini satu potongan yang pertama yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan potongan daerah ini, juga sudah tidak perlu terlalu panjang begitu ya. Kenapa saya gunakan incar ini di tengah? Alasan utamanya sebenarnya adalah agar kita bisa menempatkan menempatkan tulangan itu sedikit fleksibel begitu ya, karena posisinya ada di tengah. Oke, saya akan membuka dulu section kita yang pertama yang kita buka begitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat di sini. Nanti kita akan menempatkan sejumlah tulangan ada di sana begitu ya. Ini mungkin agak perlu sedikit kita naikkan supaya kelihatan begitu ya. Kemudian yang ada di bawah juga perlu kita turunkan agar dia, ini ketemu dengan gambar ini ya. Karena kebetulan di sini ada file cap, nanti kita akan sedikit menggambarkan dengan file cap. Nah, ini adalah kita nanti akan bekerja di bagian section terutama. Jadi dan ini adalah bagian balok dan kolom yang akan kita kelihatan memanjang. Ini adalah bagian balok dengan kolom yang akan kita pasang tulangan, sehingga nanti disitulah letak penulangan kita ada di sana.
Yang kedua, setelah kita mempersiapkan sejumlah potongan semacam ini, langkah berikutnya adalah kita ke tab structure dan masuk ke rebar. Ya, ke rebar di sini adalah prinsipnya adalah untuk pengulangan. Di sini dikatakan rebar shape definition will not include hooks or end treatment. Nah, ini maksudnya tidak akan menyertakan yang namanya kite dan lain sebagainya gitu ya. This option can be changed under reinforcement setting and should be set before adding any rebar element in project. Nah, jadi pada saat kita ingin membuat penulangan, nanti kalau kita menginginkan di sana ada hook itu maksudnya adalah kite gitu ya, kite di paling ujung, maka kita kemudian harus membuat setting terlebih dahulu di dalam reinforcement setting. Nah, reinforcement setting itu ada di mana? Reinforcement setting ini ada di ini ada reinforcement setting ya. Ada setting sebentar. Biasanya nanti ada setting, ada structural setting. Nah, ini kemudian di sini biasanya nanti ada bukan structural. Sebentar. Structure rebar. Oke. Reinforcement setting. Reinforcement setting harusnya ada di sini ya. Jadi ada apa? Ada ininya, ada gitu. Baik, nah di sini kita nanti akan ketemu dengan sejumlah penulangan begitu ya. Sejumlah penulangan mestinya pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita membuat duplikasi dari setiap rebar ini, karena setiap rebar biasanya nanti akan memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, di sini kita tulis P8, oke. Dan kita tulis tulangan polos diameter 8 mili. Saya akan gunakan ini nanti sebagai akan saya gunakan tulangan P8 ini sebagai sengkang begitu ya, sebagai bekel. Oke. Ini kemudian di sini akan saya rubah dari deform menjadi plane karena pilihannya ada dua, ada deformasian dan ada plane gitu ya. Secara default untuk penulangan untuk di Revit semuanya akan diarahkan ke deform gitu ya. Maka di sini perlu kita rubah dari deform menjadi plane gitu ya. Nah, ini adalah subkategori. Subkategorinya ini maksudnya adalah subkategori untuk kategori penulangannya begitu ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan menggunakan sejumlah penyesuaian kembali. Saya juga akan menduplikasi ini menjadi P10. Oke, ini juga akan saya rubah menjadi plane. Kemudian ada 12. 12 ini juga akan saya rubah menjadi plane. P12 ini posisinya adalah plane dan oke. Kemudian saya akan menggunakan H16, saya ganti menjadi D16 gitu ya, D16, dan ini tetap saja saya gunakan deform, biarkan saja karena ini memang tulangannya deformasian. Kemudian saya juga akan 16, tetapi posisinya akan saya ganti menjadi plane 16. Ini adalah 16 tapi polos begitu ya. Jadi memang kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sejumlah tulangan yang akan kita persiapkan begitu ya. Nah, baik, saya akan menggunakan untuk balok nanti saya akan gunakan diameternya adalah
16 tetapi deformasian begitu ya, deformasian dengan jumlahnya adalah sejumlah tertentu, atau saya akan setting dulu untuk, saya biasanya lebih suka untuk menggunakan men-setting untuk sengkang terlebih dahulu. Nah, saya akan memilih P8 untuk sengkang, terus kemudian di sini saya akan memilih bentuk shape-nya itu adalah bentuk tulangan sengkang yang akan kita gunakan gitu ya. Dan ini mungkin tidak sebanyak yang sebelumnya mungkin ya, tapi memang ini tidak terlalu banyak begitu ya. Oke, saya akan memilih misalkan saya gunakan rebar shape saya adalah yang 51. Nah, kemudian di sini penempatannya adalah saya bisa kemudian menempatkan berdasarkan parallel to work plane, berarti ini adalah work plane kita. Berarti nanti kalau saya tempatkan di sini, berarti ini dia akan pemasangannya adalah sejajar. Tapi kalau paralel, nah paralel ini nanti parallel to cover gitu ya. Kalau saya akan memilih perpendicular to cover. Perpendicular to cover begitu. Nah, ini akan saya tempatkan satu dulu. Kemudian akan saya rubah dari layoutnya dari single menjadi number with spacing. Saya akan ganti ukurannya menjadi 150. Nah, sebenarnya untuk menempatkan ini kita perlu mengukur terlebih dahulu, misalkan jarak bersih di sini berapa. Karena di sini 3.800 begitu ya. Nah, kalau saya buka kalkulator, kalau 3.800 kita bagi 4 berarti 950. Kalau saya bagi lagi menjadi 150, maka ketemunya adalah sekitar 6 dengan jaraknya adalah 150. Maka tinggal saya ganti di sini. Saya tinggal ganti di sini, jumlahnya dari 3 menjadi 6 gitu ya. Maka akan ketemu yang semacam ini. Kemudian saya akan lakukan hal yang sama lagi begitu ya, rebar ini. Nah, sekarang di sini saya hitung dulu terlebih dahulu. 3.800 dibagi 2 dibagi 200. Nah, ketemunya adalah 10. Nah, berarti akan saya gunakan di sini rebar, tapi ini number with spacing 10, jaraknya adalah 200. Oke, saya masukkan di sana. Oke, saya akan hitung jaraknya di sini ke sini adalah 71, dan ini akan saya atur jaraknya menjadi 150. Maka ya. Oke, hold on. Ya. Oke. Kita tutup begitu ya. Nah, ini adalah cara kita untuk menempatkan tulangan di balok begitu ya. Kemudian bagaimana dengan penempatan tulangan utama? Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara kita copy, kita salin begitu ya. Kemudian kita tempatkan di caranya ada di sana. Kemudian tinggal kita atur constraint-nya, dan ini ternyata sudah pas 150 begitu ya. Jadi mungkin yang akan ada masalah di cara antara ini dengan ini. Oh, ini sudah 150 ya, berarti ini dengan ini sudah.
saya coba tambahin satu kali lagi. Oke. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk menentukan tulangan yang ada di sana, begitu ya. Nah, kalau kita kemudian lihat di 3 dimensinya, kemudian kita lihat di wireframe, maka kita akan bisa melihat di sana. Mohon maaf. Nah, ini adalah tulangan kita yang sudah kita pasang tadi, sudah masuk ke dalam balok, begitu ya. Nah, kemudian tinggal kita berikutnya kita tambahkan bagaimana tulangan utama. Saya akan menggunakan D16 misalnya. D16 kemudian dengan konfigurasi yang akan saya sketch. Nah, akan saya sketch begitu ya. Nah, ini adalah host saya. Saya akan sketching dari sini. Nah, ini adalah hostnya. Saya akan memilih hostnya. Nah, kemudian saya akan sketching di sini. 1, 2, saya akan taruh ke sana dan saya akan biarkan dari sini ke sana. Oke. Saya klik dengan oke. Oh, ternyata dia tidak mau. Oke, saya akan coba dengan command rebar dulu ya. Saya dengan command rebar dulu. Ternyata dia di sini tidak mau. Baik, saya akan coba dengan command rebar. Saya akan tempatkan di. Oh iya, saya tadi salah ya. Harusnya di sini adalah parallel to work plane. Nah, kalau dia parallel to work plane, dia sudah oke. Tidak ada masalah. Saya jumlahnya 3, diameternya 16, begitu ya. Saya akan tempatkan di sini. Saya tempatkan juga 1 di sini. Nah, sudah, kita akan pilih di sini ya. Nah, kita lihat di 3 dimensi. Nah, ini kita sekarang sudah mendapatkan 3 buah tulangan. Kalau kemudian kita memerlukan adanya perubahan di sini, misalkan jumlahnya tidak 3, begitu, maka kita tinggal ganti jumlah yang ada di fixed number ini menjadi 4 misalnya. Nah, maka kita akan sudah mendapatkan 4 buah tulangan, gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini di tulangan ini juga perlu kita berikan hook at start ya. Kita coba 180. Oh, ternyata yang di end ini berarti. Nah, berarti 180. Nah, maka kita sudah mendapatkan hooknya. Kemudian di sini kita akan hook at end, kita coba dengan 90 derajat. Oh, berarti bukan di sana. Nah, ini memang kita perlu berhati-hati karena pada saat kita untuk menentukan posisi start dengan end ini seringkali kita tidak ketemu, gitu ya. Nah, ini adalah hook yang kita gunakan untuk di balok, gitu ya.